Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali Sobat Sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah Sobat Sehat, tema kita kali ini sangat penting dan sangat relevan, yakni infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah memang banyak ya pemirsa pasangan yang baru saja menikah kemudian langsung dikaruniai anak, tetapi juga ada pasangan yang bahkan sudah setahun menikah, kemudian sudah berhubungan seksual secara teratur dan juga tanpa kontrasepsi namun belum memiliki anak. Nah ini yang mungkin biasa kita sebut sebagai infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber spesial kita yang sudah hadir. Pertama saya akan memperkenalkan narasumber yang sekaligus juga akan menemani saya pada hari ini, yaitu Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dok? Luar biasa sehat Julia. Luar biasa sehat ya. Perjalanan aman, lancar? Lancar sekali. Lancar sekali, cantik sekali. Terima kasih sudah hadir. Nah, Dokter Lisda dan juga pemirsa ini bertambah spesial karena ada dokter spesialis. Mungkin bisa diperkenalkan Dokter Lisda, silakan. Oke, jadi hari ini kita kedatangan dokter spesialis ya. Jadi benar-benar timing yang spesial sih menurut saya, karena di tengah-tengah kesibukan beliau boleh menyempatkan untuk memberikan edukasi dan juga inspirasi yang membahas topik yang banyak sekali pertanyaannya di lapangan gitu yang kita jumpai. Bukan hanya pertanyaan sebenarnya, tapi masalah yang ditemui di lapangan. Nah, hari ini pemirsa kita kedatangan dokter spesialis, yaitu ada Dokter Dodi Hendra, SPOG Subspesialis Fertilitas. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Iya, terima kasih banyak loh dokter sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih ya dokter ya. Nah dokter Dodi dan juga dokter Lisda dan pemirsa, menurut literasi yang Julia baca mengenai infertilitas ini berdasarkan data WHO pada April tahun lalu itu dokter ada 17,5 dari populasi dewasa atau sekitar 1 dari 6 orang di seluruh dunia ini mengalami infertilitas. Berarti kalau diangkakan di Indonesia sendiri itu ada di 150.000. Nah memang kalau di Provinsi Bengkulu sendiri untuk pemahaman infertilitas ini seperti apa dok? Untuk penduduk Bengkulu sendiri tahun 2023 data dari BPJS menunjukkan 2.086.000 lebih penduduk. Nah dalam data WHO menyebutkan hampir sekitar 2% dari jumlah total ini akan mengalami infertilitas, gangguan kesuburan. Nah saat ini karena memang subspesialis fertilitas ini baru muncul, masih dalam upaya membangun fertilitas. Jadi kita memang melalui edukasi, melalui berbagai media yang ada, kita mencoba menerangkan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun hak reproduksi itu adalah hak dasar bagi masyarakat sebenarnya. Gitu ya. Baik dokter. Nah ini kalau Julia lihat ya dokter Lisda ya, itu yang mengalami atau bisa mengalami infertilitas ini tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi bisa keduanya begitu dok ya. Baiklah, menarik sekali. Mungkin bisa kita langsung slide saja. Silahkan dokter Dodi. Iya boleh dibantu itu. Pointernya pointer di depan. Boleh dibantu untuk slide-nya ditayangkan. Oh ya. Oh ya. Selamat pagi semuanya para pemirsa sekalian. Hari ini saya akan sedikit memaparkan dahulu tentang infertilitas atau gangguan kesuburan pada suatu pasangan. Seperti yang Bu Julia sampaikan tadi, secara awam dan secara umum disebutkan bahwasanya terjadinya gangguan infertilitas ini tidak hanya terhadap masalah dari pasangan saja, namun ini akan menjadi suatu masalah secara psikologis, secara ekonomi, dan secara sosial, di mana di sana infertilitas akan menyebabkan tingkat stres yang tinggi, karena berulang kali ditanyakan saat kita sudah berdua bersama pasangan, ditanyakan kapan nih bertiga, gitu kira-kira ya. Kemudian bertemu kembali, kapan nih menambah lagi, gitu kira-kira. Begitu juga dengan faktor ekonomi, karena adanya gangguan infertilitas ini akan membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan banyak dan untuk mencapai kehamilan yang diinginkan. Ada beberapa
parameter menyatakan bahwasanya telah terjadi suatu gangguan kesuburan pada suatu pasangan apabila waktunya sudah 12 tahun, 12 bulan atau 1 tahun, kemudian sudah berhubungan secara teratur. Berhubungan secara teratur di sini menyebutkan bahwasanya 2 sampai 3 kali dalam Seminggu seminggu. ya dok ya. Dalam pengertian lain, bahwasanya suatu pasangan akan berada di rumah yang sama. Terkadang misalnya ada yang bekerja di Muko-Muko misalnya, atau di Kaur, sementara pasangannya di Bengkulu misalnya. Ini tidak termasuk ke dalam pengertian infertilitas secara dasar. Nah, biasanya kita akan memperpanjang menjadi 2 tahun. Kemudian tanpa menggunakan kontrasepsi. Nah, ada satu lagi permasalahan yang muncul. Ini kriteria ini pada seorang wanita dengan usia di bawah 35 tahun. Kalau seandainya usia wanita tersebut lebih dari 35 tahun, maka kriteria waktu yang kita berikan adalah 6 bulan. Jadi pada seorang wanita yang 35 tahun atau lebih, apabila 6 bulan tidak mendapatkan kehamilan, maka ini sudah kita masukkan dalam gangguan kesuburan atau disebut dengan infertilitas ataupun subfertilitas. Nah, bagaimana demografi ataupun kejadian terjadinya kehamilan ini? Literatur menyebutkan apabila suatu pasangan sudah melakukan pernikahan dan perkawinan, maka pada tahun pertama diperkirakan sekitar 85% pasangan akan mendapatkan kehamilan. Ibunya akan mendapatkan kehamilan. Dan 92% pada tahun berikutnya, tahun kedua. Artinya masih akan ada 10-15% pasangan yang tidak mendapatkan kehamilan, yang memerlukan konsultasi ke dokter atau tenaga medis yang berkompeten untuk menangani kasus infertilitas ini. Berdasarkan data WHO tadi, Bu Yulia sudah menyebutkan bahwasanya 1 dari 6 wanita usia subur tidak akan mendapatkan kehamilan. Begitu juga dengan pasangan, ada sekitar 1 dari 4 pasangan kira-kira akan mengalami gangguan. Bagaimana nanti upaya kita untuk menentukan permasalahannya tentu berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan yang nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Nah, dari pasangan yang tidak mendapatkan kehamilan ini tentu mereka harus mengunjungi berbagai tahapan tenaga kesehatan. Biasanya kita membagi pada 3 level. Level 1 ada dokter umum, bidan dan dokter umum, kemudian level 2 spesialis kebidanan, spesialis urologi ataupun spesialis andrologi. Kemudian di level 3 ada kita di bagian subspesialis fertilitas dengan kompetensi yang masing-masing mempunyai kompetensi yang berbeda. Nah, selanjutnya secara umum saja infertilitas ini dibagi atas 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak terjadinya kehamilan pada pasangan yang sudah menikah dan belum mempunyai kehamilan, belum mendapatkan kehamilan. Jadi maknanya adalah apabila suatu pasangan pernah mendapatkan kehamilan saja, misalnya keguguran, kriterianya tidak lagi termasuk kepada infertilitas primer, tapi sudah masuk ke infertilitas sekunder. Karena infertilitas sekunder adalah seseorang sudah pernah mendapatkan kehamilan atau tidak dapat mempertahankan kehamilannya, atau dia sudah mempunyai anak namun terdapat kesusahan dalam mendapatkan anak berikutnya. Maka ini kita kriteriakan kepada infertilitas sekunder. Nah, dahulu orang beranggapan bahwasanya apabila suatu pasangan tidak mendapatkan kehamilan, maka yang menjadi prasangkanya, oh ini wanitanya bermasalah nih. Iya, Ya. Uber sih dok. Ya, Iya. jadi seolah wanita menjadi sentralnya gitu, sentral ketidakmampuan mempunyai keturunan begitu. Nah, ternyata dari teori dan penelitian menyebutkan bahwasanya ada kesamaan antara persentase wanita dan laki-laki dalam hal mendapatkan keturunan ataupun kehamilan. Maka dari itu kita sebagai tenaga medis dan penanganan terhadap fertilitas, begitu mau berkonsultasi, mereka harus datang dua-duanya. Tidak boleh harus datang satu.
karena ini sangat sensitif sekali. Nanti kalau penjelasannya tidak pas, penyampaiannya di rumah juga tidak pas terhadap pasangannya, jadi yang muncul masalah keluarga begitu ya kira-kira. Nah, jadi dari teori ini menyebutkan dan dari penelitian menyebutkan ada kesamaan. Sekitar 30% disebabkan oleh laki-laki, 30% juga disebabkan oleh wanita. Dan ada faktor lain, seandainya misalnya kedua-duanya dilakukan pemeriksaan namun tidak ada permasalahan, maka ini disebut dengan idiopatik atau unexplained infertility. Di samping beberapa penyebab lain yang menjadi acuan. Maka apabila kita ingin mengeksplor permasalahan apa yang terjadi yang menyebabkan tidak terjadinya kehamilan, maka kedua pasangan harus benar-benar melakukan pemeriksaan seperti yang kita anjurkan dari berbagai tahap dasar sampai kepada tahap lanjutan, sehingga kita mengetahui permasalahan apa yang terjadi yang menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan ini, lalu kita akan mengintervensi atau memberikan penanganan terhadap masalah-masalah spesifik yang terjadi tersebut. Ya. Baik, menarik sekali. Nah, ini salah satu poin pentingnya juga Dr. Lisda dan Dr. Dodi, ini tidak hanya perempuan ya yang biasanya selama ini selalu dikirakan itu perempuan saja penyebabnya, tetapi juga bisa sama dengan laki-laki, bisa menjadi atau potensial ya dok ya. Nah, menarik sekali, kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.